Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar, Bapak, kakak-kakak, mas-mas, abang, ya? Karena kalau di RKM ini perlu lebih muda lagi nih, jadi muda kita. Abang, kakak, ya, adik, semuanya yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Kalau kita ngomong apa kabar, berarti saya semakin sehat, sukses, bahagia. Nah, kita ya Alhamdulillah. alhamdulillah kita bersyukur kali ini eh, akan membersamai ya saya Agus Praitna akan membersamai di ruang karakter mulia. Jadi ruang karakter mulia ini adalah bagian dari ICEP. ICEP itu adalah International Community EFT atau Emotional Freedom Technique Practitioner dari para praktisi EFT di bawah asuhan Bapak Dr. Edi Iskandar bernaung di ICEP dan kemudian ICEP membuat salah satunya adalah Kak Nita tadi itu sebagai pengurus wakil kalau tidak salah di ruang karakter mulia. Nah, ini ruang untuk bagaimana kita bisa saling berbagi, sharing dari berbagai aspek kehidupan. Nah, ini dan kita bersyukur kali ini sudah kedatangan Kak Samsul ya. Assalamualaikum Kak Samsul. Ya, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh, Kak ya, Agus. ya, alhamdulillah. Kalau di sini Kak, panggil Kakak atau Abang boleh, itu bebas. Iya. Nggak Kita boleh kan masih Bapak. muda semua ya, masih Masih muda, dua gitu. puluh tahun lebih lah ya. Oke. Betul, tinggal kelipatannya aja ya. Nah, lebihnya nggak usah kita bahas. Yang penting Baik, tahun ya. lebih. Baik, alhamdulillah. Nah, kali kali ini seminar yang luar biasa kan webinar ya di kali ini tentang eh, judul dari tadi yang disampaikan oleh Kak Dita adalah mengoptimalkan potensi anak melalui neuro linguistic programming atau NLP. Nah, eh, sebelum ke arah sana, ini baiknya saya kenalkan sekilas ya, eh, siapakah Kak Samsul Hatta ini. Nah, ini beliau sudah 17 tahun ya berpengalaman di korporasi, eh, pernah dari employee dari level bawah sampai top manajemen selama 15 tahun, terutama di organisasi development. Eh, tapi fokusnya beliau adalah di productivity dan leadership. Kalau boleh tiga kata yang disusun beliau adalah Kak Samsul ini adalah seorang professional coach, professional trainer, dan learning content creator. Nah, ini luar biasa. Sertifikatnya juga sabrek sekali ini, termasuk pekerjaannya juga banyak, dan beliau eh, pernah berpengalaman di training sebagai consulting dan coaching di banyak BUMN dan perusahaan ternama di Indonesia. Maka beliau akan berbagi malam ini tentang bagaimana mengoptimalkan potensi anak melalui neuro linguistic programming. Karena anak ini penting banget sebagai dasar kita untuk bisa tumbuh kembang di awal, yaitu perlu ada pembelajaran, pembekalan bagaimana prinsip NLP ini bisa bekerja, terutama sebagai kita orang tua untuk bisa mentransformasi pola pikir dan cara merespon situasi dan menemukan sudut pandang baru dalam kehidupan rumah tangga ataupun untuk anak-anak. Termasuk juga memberi inspirasi bagi orang tua untuk memotivasi tindakan, menimbulkan kreativitas, dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Dan menggunakan NLP ini adalah tools sederhana untuk mengawal anak dalam mengatasi berbagai macam persoalan untuk mencapai goal atau tujuannya. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan diskusi dan sharing kepada Kak Samsul Hatta. Kami persilahkan, Kak Samsul. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus, Kak Anita. Saya mohon izin sharing beberapa hal untuk pembelajaran kita malam ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Di sini selain Kak Agus, Kak Anita, ada Kak Dewi, ada Kak Dani, ada Kak Ivi, PWT. PWT ini apa? Purwokerto ya, Pak? Purwokerto, betul. Ya, Purwokerto ya. beliau Ada Kak pembelajar Rita, sejati. luar biasa. Purwokerto, Ada Kak, Banyumas. Oh, Ya. ada Kak. Banyumas. Purwokerto, Banyumas ya, Ya, Purwokerto. ya. Oh, ya, Masya Allah.
Baik, ada Kak Anissa, ada Kak Nanang, ada Kak Zainab ya. Senang sekali bisa jumpa dan kalau misalnya bisa buka video mungkin lebih baik ya kita Alhamdulillah. bisa Iya, karena ngobrol great. ya. Eh, Oke, iya, iya. baik. Baik kakak-kakak sekalian, saya izin mulai eh, apa yang mau saya sharing malam ini. Kita belajar tentang neurolinguistic parenting ya, neurolinguistic programming di dalam parenting. Saya izin share slide terlebih dahulu. Sebentar, saya izin share slide supaya kita bisa sama-sama lihat. Baik, mudah-mudahan slide-nya, oh belum ya, sebentar. Belum. Wah, ini tumben nih, malam ini agak lama nih sharingnya. Sebentar. Ya, silakan bagi para kakak untuk bisa membuka video bagi yang memungkinkan ataupun menyimak ataupun nanti chatting di tengah-tengah perjalanan kita atau nanti kita sharing bareng-bareng. Ya, silakan. Oke, sepertinya ada kendala di saya. Saya izin 1 menit saya ganti jaringan dulu, boleh Kak? Boleh, boleh, silakan. Oke, saya Untuk izin ya, sebentar ya. ya. Siap, Sepertinya ada kendala di jaringan saya sebentar. siap. Selamat datang para sahabat karakter mulia, para Ntar kakak, dulu Dan, para adik, ya, gak bubuk. abang Lo tak ambil tes-tesan yang dulu. iya yang baru bergabung. Silahkan kita baru mulai. Kak Samsul lagi mempersiapkan presentasi beliau karena ada sedikit kendala di jaringan. Silahkan bagi nanti yang mau chat ataupun sharing karena ini penting banget Udah bubuk bagaimana ah. Tadi uh, kata mau bubuk, nggak bubuk. iya karena ya sambil bukan anak ya menarik kalau malam ini tantangannya adalah kita bersama anak-anak jadi sambil uh, menina bubukkan ya ya silakan Kak Samsul luar Oke, biasa bismillah ini ya. Saya coba ya lagi ya. sila Nah, mudah-mudahan alhamdulillah sudah tampil ya. sudah alhamdulillah pasti Baik, alhamdulillah. Baik, kakak sekalian, kita akan sama-sama ngobrol bareng ya. Saya kalau saya bilangnya ngobrol bareng lah ya, bukan bukan saya memberikan materi ya, tapi ini ngobrol bareng aja. Kita bicara tentang neuro linguistic parenting. Sebenarnya ini adalah aplikasi untuk mengoptimalkan potensi anak melalui neuro linguistic programming. Nanti kita akan kenalan juga dengan neuro linguistic programming. Tapi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Samsul Hatta. Boleh kakak-kakak panggil saya Samsul, boleh. Mau panggil Hatta juga boleh ya. Nah, walaupun nanti belakangan ini beberapa bulan terakhir ini saya lebih suka dipanggil Hatta karena Samsul agak terkenal waktu beberapa bulan kemarin ya. Oke, iya ya iya bebas iya saja. Boleh panggil Hatta, boleh panggil Samsul, boleh. Tadi sudah dikenalkan, saya banyak sekarang fokusnya ke menjadi professional coach dan trainer, masuk lebih dalam lagi di apa personal dan professional development gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, hari ini kita bahas poin penting, tapi saya ingin sampaikan, saya menyampaikan bahwa materi ini adalah bagian dari program yang sedang saya bangun saat ini. Saya saat ini sedang membangun sebuah program. Ini sekalian menginformasikan kepada rekan-rekan semua, kakak-kakak semua. Saya sedang membangun sebuah program namanya Becoming Professional Family. Nah, ini agak agak unik nih. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangun family yang profesional. Nah, saya izin cerita sedikit kenapa sih saya kasih judul ya atau nama programnya Professional Family. Saya banyak berkecimpung di korporasi dan banyak membantu berbagai berbagai korporasi mau nasional, multinasional gitu ya. Dan juga banyak di organisasi-organisasi. Kemudian melihat bahwasannya banyak orang, banyak leader kah itu atau employee kah itu fokus mati-matian untuk bagaimana menjadikan organisasi atau perusahaan mereka profesional. Bisa saling melayani, bisa kemudian memberikan manfaat besar gitu. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kan keluarga itu bagian dari organisasi ya, betul ya? Keluarga ya itu bagian dari organisasi. Artinya bahwa nilai-nilai profesionalisme yang dibangun di organisasi,
Kalau organisasi aja yang kita tidak selamanya ada di sana kita bangun, kenapa tidak kita juga bangun di keluarga yang kita akan lebih panjang berjalan di dalamnya. Nah, ini waktu memahami ini saya kemudian iya juga ya, kenapa kenapa banyak orang kemudian jadi leader yang hebat di organisasi tapi tidak menjadi leader yang hebat di dalam keluarga. Banyak banyak orang yang kemudian memimpin atau kemudian membangun tim yang excellent tapi tidak membangun keluarga yang excellent. Nah, makanya saya kemudian terpikir bagaimana mengkonversi ya apa-apa yang dipelajari di organisasi, di dalam perusahaan, dikonversi untuk diterapkan di dalam family. Nah, ini ide awal dari program ini. Apa saja sih pembahasan dari program ini, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian? Yang pertama, ini beberapa di antaranya. Yang pertama, mengenal konsep keluarga profesional. Gimana sih konsep keluarga yang profesional itu seperti apa? Yang kedua, membangun kepemimpinan, leadership. Apakah itu dari orang tuanya maupun anaknya? Bagaimana sih bukan hanya ayah ya yang menjadi profesional, kan ibu juga pendidik utama ya, pendidik yang pertama di madrasah yang pertama dalam keluarga. Maka bagaimana dia menjadi seorang pemimpin nantinya. Dan mendidik anak juga nanti bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian bagaimana merancang tujuan keluarga. Karena banyak sekali orang di korporasi mendesain goals, tapi lupa dalam keluarga mendesain tujuan. Mau kemana nih keluarga gitu ya. Nah, juga membangun komunikasi efektif di perusahaan, di organisasi kita belajar tentang bagaimana kita membangun komunikasi efektif dengan pasangan, dengan anak. Nah, bagaimana ketika sorry di organisasi dengan sesama karyawan, sesama tim, atasan, bawahan, bagaimana dengan keluarga? Juga problem solving. Ya, mungkin ada kakak-kakak sini yang di perusahaan atau kerja di perusahaan atau ada bergabung di organisasi, pernah ikut pelatihan-pelatihan tentang problem solving, decision making, padahal dalam keluarga tidak sedikit masalahnya. Benar nggak? Gitu ya. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita kemas, kita konversi menjadi skill-skill yang perlu kita asah dalam family. Ini poin-poinnya kakak-kakak sekalian dan metodenya. Jadi bukan hanya training, tapi ini training mentoring. Nanti ada grup mentoring, ada diskusi gitu ya. Ada poin-poin yang nanti akan kita sama-sama kita berjalan tahap demi tahap dalam proses pembelajarannya. Itu mungkin informasi kakak-kakak sekalian ya. Sedikit kalau mau ngobrol-ngobrol lebih banyak atau kalau mau ikut, mau join, boleh capture ini ya nanti dihubungi ke admin atau capture atau tanya Kak Nita nanti ya. Kak Nita nih kakak sahabat saya yang luar biasa. Kakak saya Siap, sahabat siap, Kak. biasa. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan kita malam ini. Malam ini kita ngobrol santai aja kakak-kakak sekalian. Tapi saya mau angkat neurolinguistic parenting atau neurolinguistic programming diaplikasikan di dalam parenting itu dengan satu pertanyaan sederhana. Apa itu parenting? Oke, boleh open mic ya. Oh, boleh open mic atau boleh di chat juga bisa kalau nggak salah ya. Apa itu parenting kakak-kakak? Jadi kita biar punya frame yang sama dulu. Ada yang mau biasa saya punya dua metode ya. Metodenya kalau tidak ada relawan ya paksawan lah ya. Silakan kakak-kakak. Apa itu parenting? Kita bicara tentang parenting malam ini. So, apa itu parenting? Nggak ada relawan? Oke, saya pakai paksawan kalau gitu. Tadi ada Bu Ivi Purwokerto. Monggo, Bu. Ya, tes dulu. Aduh, ditembak ini dipaksa ini. Ya, silakan. Iya, terima kasih paksaannya. Ya, ini luar biasa memang ya. Saya juga eh, apa ingin tahu dari ini ya parenting gitu nggih. Eh, Setahu saya ya, mohon Ya, Bu. maaf, apa Gimana? itu parenting? Pola asuh ya, Pak. Pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak-anak gitu. Itu setahu saya loh ya. Jadi Ya, eh, jadi ini adalah pekerjaan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak yes. yang Ya. melibatkan cara orang tua memperlakukan anak dengan kasih sayang, aturan, mengajar, dan pada hal-hal yang baru kepada anak-anak kita. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih, Masya Allah. Kasih jempol dulu dong untuk Bu Ivi. Terima Eh, kasih. ya terima kasih Oke, semuanya. baik.
Bu, Ibu mau nunjuk siapa, Bu? Ayo, ada Ah, banyak Ibu. siapa ya? Walaupun saya tidak kenal ya, tapi ada sepertinya nama yang sangat baik ini, Jainabis. Ah, Jainabis ini. Bu Zainab. Bu Zainab. Namanya bagus ini. Bu Zainab. iPhone tuh kayaknya bukan nama ya kalau iPhone ya. Oh, gitu. Oke, Bu Zainab silakan. Adakah Bu Zainab? Oke. Baik, sepertinya mungkin lagi. Oh, ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Okay, parenting ialah cara ibu bapa mengasuh anak mereka. Ibu bagaimana cara ibu bapak mengasuh anak mereka? Eh, Terima kasih Kak Zainab, Masya Allah. Sama-sama. Ini dari Malaysia kah? Ini foto Singapura. Singapura, Masya Allah. Baik, ya ini di chat ada Kak Dani ya, cara memframing pikiran boleh anak-anak atau anak remaja dengan tujuan baik. Cara memframing pikiran. Baik, terima kasih Kak Dani. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ada lagi yang mau jawab mungkin? Ada yang punya pendapat tentang parenting? Aman ya? Oke. Baik, saya izin share screen lagi kakak-kakak sekalian. Oke. Nah, saya ambil sebuah definisi. Saya biasa kalau ngomongin definisi, saya biasa ambil dari kamus supaya kita bisa punya uh, sudut pandang yang sama. Tapi tidak terlepas dari apa yang kakak-kakak sampaikan tadi itu juga tepat sekali gitu ya. Nah, saya izin ambil dari kamus, Kak. Kita lihat sama-sama ya. Saya ambil dari Oxford Dictionary. Karena parenting itu asal katanya bahasa Inggris ya, parent. Jadi, apa itu parenting? Kalau kita lihat di sini, kakak-kakak sekalian, kalau dari Oxford Dictionary itu mendefinisikan parenting itu adalah the process of caring for your child or children. Ya, proses menjaga, merawat, ya termasuk di dalam caring itu banyak hal ya. Menjaga, merawat. Jadi kalau misalnya kita lihat kakak-kakak sekalian berbicara tentang caring ini banyak sekali kalau kita mau ambil definisinya. Saya izin pakai warna ini deh. Ya, jadi ini bisa menjaga, merawat, mendidik, dan lain-lain. Siapa yang dididik? Ya, yang dididik siapa? Ya, anak kita atau anak-anak kita kalau punya lebih ya, punya beberapa anak ya, berarti anak-anak kita yang dalam asuhan kita. Sebelumnya ini tulisan saya kelihatan ya di layar ya. Saya nulis kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, baik, makasih. Jadi kakak-kakak sekalian, kalau definisi dari Oxford Dictionary ini artinya proses kita melakukan caring, proses menjaga, merawat, mendidik, apalagi mengasuh gitu ya, mengasuh anak-anak kita. Nah, ada yang menarik kalau kita lihat dari definisi ini. Kenapa saya masuk di awal dari definisi? Karena banyak sekali kakak-kakak sekalian, ketika kita memahami definisi, kita lupa banyak hal. Kita ketika oh ya parenting, ya udah parenting bagaimana cara saya ngasuh anak itu aja. Tapi ternyata ada hal yang sangat mendasar yang mudah-mudahan malam ini bisa kita refresh kembali, bisa kita ingat kembali, menjadi awareness bagi kita. Apa itu? Yaitu ini Kak. Kalimat ini saya kasih kotak. Apa itu namanya? Proses. Gitu ya, proses. Kalau kita berbicara tentang proses, ya, kalau kita berbicara tentang proses, artinya proses itu sebuah aktivitas yang bergerak atau berjalan. Setuju atau enggak nih? Saya mau nanya dulu. Setuju? Kalau setuju, jawab setuju atau kasih jempol. Ya, Setuju. setuju ya. Proses itu sebuah aktivitas, sebuah pergerakan, gitu ya. Sebuah proses ya atau sebuah aktivitas yang bergerak. Namanya proses. Artinya apa? Artinya dia ada awalan dan dia ada akhir. Ya, dia ada belum tentu akhir. Artinya dia ada tempat bermula dan tempat tujuan. Oke, kalau kita berbicara bahwa ini proses,
maka dia ada awal, ya, awal, dan dia ada tujuan. Artinya adalah proses parenting adalah proses yang kita lakukan dari awal, dari kondisi anak di awal ke sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Pertanyaannya lagi kakak-kakak sekalian. Kalau begitu, apa tujuan parenting teman-teman atau kakak-kakak semua yang ada di sini? Apa tujuan parentingnya? Bisa beda-beda setiap orang. Yuk, kita lihat. Apa tujuan parentingnya? Stop, stop. Ya, nggak usah jawab, stop. Siapa di sini yang baru ngeh bahwa, oh, perlu ada tujuan parenting itu? Perlu ada tujuan. Kita mau parenting kita mau membuat anak seperti apa? Ada tujuannya. Siapa yang baru sadar bahwa, oh, ternyata ada tujuannya. Ada titik di mana saya harus menuju itu. Karena banyak sekali orang tua di luar sana, mudah-mudahan di sini tidak ada, yang kemudian melihat parenting itu tanpa tujuan. Benar nggak? Boleh komen deh kalau misalnya ada pendapat ya. Tapi banyak orang di luar sana yang melihat parenting itu tanpa tujuan. Ya udah, saya bagaimana saya mendidik anak saya, merawat anak saya, tapi kemudian pertanyaannya untuk apa atau apa tujuannya? Karena proses itu dia pasti akan menuju ke suatu tempat atau suatu tujuan. Nah, inilah kemudian yang kita lihat kakak-kakak sekalian, ketika kita orang tua tidak punya tujuan mendidik anak dan kita hanya tahu bahwa oke, anak ya udah saya kasih uang, saya kasih sekolah, saya didik, ya udah selesai gitu. Tanpa kita punya tujuan mau apa, maka ya sama aja kita tidak punya prosesnya atau prosesnya nggak jelas gitu. Oke, ini ada Kak Ivi ya, Kak Ivi di chat. Tujuan parenting atau pengasuhan anak adalah untuk membekali orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengasuh anak-anak dengan baik. Parenting juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua bahwa mengasuh anak tidak boleh sembarangan dan bahwa hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam membentuk karakter anak. Good. Sip. Terima kasih Kak Ivi Purwokerto ya. Nah, benar banget. Artinya, apa tujuan kita mendidik anak? Ya, mau jadiin anak saya menjadi anak yang soleha, soleha gitu ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini poin pertama, Kak. Poin pertama. Mungkin tidak perlu kita jawab, perdebatkan, tapi poin pertama ada kita menyadari bahwa proses parenting itu ada tujuannya. Artinya, kita perlu melihat dalam misalnya ya, parents, as a parents, sebagai orang tua, pasangan nih, kita perlu ngobrol sama pasangan kita, tujuannya didik anak itu untuk apa? Kita mau bawa anak ini kemana? Oh, maunya menjadi anak yang soleh, soleha. Iya, soleh, soleha tuh banyak. Apa? Nah, itu yang perlu kita definisikan di awal. Sehingga bagaimana kita menjalankan prosesnya jadi jelas, gitu ya. Sehingga apa yang mau kita lakukan itu jadi jelas. Sebentar, saya share lagi. Nah, ini mirip kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya mungkin kakak-kakak ada yang di sini yang di organisasi, di perusahaan gitu ya. Sama, perusahaan punya tujuan. Proses itu menuju ke tujuan. Kalau tidak ada tujuannya, maka nggak jelas prosesnya apa. Nggak jelas aktivitasnya mau ngapain. Betul ya? Nah, dari sini kita lihat, kalau misalnya kita memahami tujuannya kita pahami dengan baik, kita tahu bahwa oke, kita mau mulai dari mana nih? Ya, mulai dari mana tujuannya kita bisa pahami dengan baik atau bisa kita definisikan dengan baik, maka kita ketemu nih gapnya apa. Dan dari sini kita tahu apa yang perlu kita lakukan dalam proses untuk yang akan kita jalankan. Sehingga itulah yang menjadi proses parenting di setiap keluarga ya beda-beda. Ya proses parentingnya beda-beda. Misalnya, contoh misalnya ada ya proses parentingnya memang fokusnya pada apa? Pada adab, pada perilaku, ada yang pada pendidikan dan lain-lain. Nah, itu tergantung nanti mau apa yang kemudian disepakati. Walaupun semuanya dilakukan, tapi ada fokus-fokus tertentu yang bisa kita fokuskan dalam prosesnya supaya tujuannya tercapai dengan optimal. Nah, ini yang paling penting nih, Kak. Dan ini banyak dilupakan orang tua ya udah hanya asal kasih apa ya kasih
sekolah, ajak jalan-jalan dan segala macam tanpa ada tujuan. Oke, itu poin pertama, Kak, yang perlu kita pahami. Nah, sampai di sini dulu ada yang perlu kita diskusikan? Aman? Sarapan. Aman ya? Aman atau baru ngeh? Ya, Dan, oh iya betul dan juga ya. iya, rupanya ini ya, tujuan sangat penting ya di awal tuh. Betul, Iya, iya, ya. betul. Karena kalau tujuannya terlalu banyak, gitu, terlalu banyak, maka kita nggak akan jalan. Sama. Dalam proses parenting juga sama. Lalu ada pertanyaan nih di beberapa kelas yang pernah saya bawa. Kan ada pertanyaan, lalu bagaimana? Kan kita punya pengennya anak A, B, C, D, E. Ya iya, tapi kita bisa fokuskan. Misal, contoh mungkin dari sini ada mungkin yang anaknya masih kecil, masih balita. Ya udah dibikin tujuan misalnya, tujuan pendidikan anaknya misalnya, atau tujuan parenting anaknya untuk berapa? 3 tahun pertama dari sekarang apa? Oh, mau fokus ke apanya? Selain pendidikan sekolah mungkin didapat di sekolah, tapi pendidikan dari orang tua. Konteks parenting kan orang tua ke anak. 3 tahun pertama mau ngapain kita? Apa yang mau kita bentuk dari anak? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ya, ya. Jadi, sesuai dengan tahapan tadi ya tujuan Yes, atau betul. Kita prosesnya bisa itu. bikin tujuannya bertahap. Ya. Tapi ada tujuannya. Hmm. Ya, tapi saya yakin lah kakak-kakak di sini pasti ada tujuannya semua ya. Ya, Oke, karena di luar sana banyak juga yang nggak ada tujuan. dia ngalir, kebanyakan mengalir. Iya, mengalir ya. Katanya kan air mengalir sampai jauh. Habis itu nggak tahu kemana gitu. Oke, itu poin pertama kakak-kakak mudah-mudahan menjadi poin yang bisa kita sadari bersama. Mari kita lanjutkan. Saya izin share screen lagi. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau gitu tujuan parenting kita apa? Nah, dari sini kemudian kita kenalan yuk, kita kenalan. Karena topik kita malam ini adalah neurolinguistic parenting atau neurolinguistic programming yang diterapkan di dalam parenting. Maka kita kenalan dulu dengan apa itu neurolinguistic programming atau yang kita singkat dengan NLP. Ya, apa itu sih NLP? Nah, itu apa bedanya sama PLN misalnya ya? Agak berbeda ya. Oke, apa itu NLP? NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Apa itu? Nah, kita bisa mengatakan neuro itu, ya ini walaupun ini bukan definisinya dokter neurolog ya, bukan ya. Ini lebih kepada definisi umum. Neuro itu sistem syaraf atau pikiran, tempat pengalaman kita diproses dari melalui kelima panca indera. Jadi kalau kita lihat, semua informasi yang kita terima dari panca indera kita, itu diproses dalam syaraf-syaraf kita. Di otak dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Sederhananya seperti itu. Kemudian linguistik. Linguistik itu apa? Sistem komunikasi, verbal maupun nonverbal. Jadi komunikasi itu bukan hanya verbal, tapi verbal dan nonverbal. Ya, sistem komunikasi verbal dan nonverbal, tempat pengalaman kita dikode, diatur dan diberi makna. Jadi nanti kita akan lihat ternyata linguistik dan neuro itu nyambung. Makanya ada namanya neurolinguistik. Setiap manusia, yang namanya manusia, mau itu anak kecil sampai dengan orang tua, terjadi proses neurolinguistik di dalam dirinya. Jadi ini proses yang alamiah. Sunatullah, proses yang alamiah. Dari sananya sudah ada. Kita coba contoh, benar nggak sih? Benar nggak sih? Ternyata linguistik yang kita keluarkan, linguistik kita, baik verbal maupun nonverbal, dia mempengaruhi proses berpikir kita. Yuk kita lihat. Saya ada satu kata yang saya ingin kakak-kakak semua kita baca sama-sama. Oke? Kita baca sama-sama. Setelah kita baca, saya minta kakak-kakak waktu membacanya, cek feeling yang muncul. Cek apa yang ada di pikiran kakak-kakak sama cek perasaannya. Oke ya? Saya akan munculkan satu kalimat. Satu kalimat. Ya, kakak-kakak nanti baca, setelah baca, sambil kakak-kakak cek apa yang terfikir saat membaca itu, dan apa yang muncul di perasaan kakak-kakak. Oke? Saya mulai ya.
Are you ready? Ini nggak ada ini nih. Ayo, open mic Ready. boleh. Ready ya? Ready. Oke. Sip. Saya buka satu kata atau kalimat yang pertama. Yuk, boleh dibaca. Boleh open mic dulu. Open mic dulu semua boleh? Open mic dulu. Hatta. Satu, Hatta, ya, dua, tiga. hatta Hatta digigit digigit anjing. anjing. Oke. Apa yang muncul di pikiran kita dan apa yang kita rasakan? Teman-teman rasakan saat membaca ini. Boleh komen. Kasian ya Hatta. Ya. Kasihan ya, oke. Ada Hatta gambaran sakit, apa di pikiran? sakit ya. Sakit, sakit. Nah, ini Sakit. dokter Agus ahlinya nih kalau begini ya. Nanti saya ke dokter. Oke ya. Apalagi sakit. Yang terbayang di pikiran apa? Tergambar apa di pikiran? Anjing yang garam. Anjing yang garang. Oke. Oke. Trauma. Trauma. Kaget. Kaget. Oke, Kaget. kaget. Sekarang kakak-kakak, saya akan munculkan kalimat berikut di mana saya menggunakan kata yang sama dengan pola yang berbeda. Yuk, kita baca kalimat yang berikutnya adalah 1, 2, 3. Anjing Anjing digigit digigit Hatta. Anjing Hatta. digigit Hatta. Yuk, sekarang pikiran yang muncul apa? Iya. Gambaran apa yang muncul dan apa perasaannya? Sifat kebinatangan bisa ya? Sifat kebinatangan. Ya iyalah. Gila ya. Tanda Anjing tanya. Gila ya, ini Masa gila sih? ya. Gitu. Kebalik tuh. Gila ya gitu. Iya. Apalagi. Masa Yuk. sih? Gitu. Masa Heran. sih? Itu masa sih anjing digigit Hatta. Oke. Nah, ada kalimat berikutnya. Itu tadi tiga kata yang sama, cuman polanya saya ubah. Pertanyaan saya, beda nggak rasanya? Rasa yang kita rasakan, beda nggak? Beda. Beda. Perasaan yang muncul kita beda antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Pikiran yang muncul sama atau beda? Beda. Beda. Beda juga. Itu kata yang sama dengan pola yang kita ubah. Sekarang katanya saya ganti satu aja. Yuk kita baca semua ya. Kita baca semua kalimat berikut ini. 1, 2, 3. Yuk. Saya Saya sudah tidak Tidak Bisa. bisa. Cek pikirannya, cek perasaannya. Apa yang muncul saat kita menyebutkan saya tidak bisa? Pesimis. Oke, pesimis ya. buntu. Yuk kita baca kalimat berikutnya. Saya hanya ubah satu kata yang mirip. 1, 2, 3. Yuk. Saya belum Saya bisa. Saya belum belum bisa. Bisa. Oke, apa Harus. perbedaan rasa pertama sama yang kedua? Ada Ya, peluang. kalau ini harus Memunculkan tetap belajar, harapan. masih Ada harus tetap peluang. berusaha kalau ini. Harus tetap berusaha. Ada Baik. ada nilai optimisnya. Ada nilai optimisnya. Nah, di sini menariknya kakak-kakak sekalian. Apa itu? Ternyata kata-kata saja itu bisa mempengaruhi kita. Bagaimana yang kalimat pertama Hatta digigit anjing, kakak-kakak punya feel tertentu. Kakak-kakak punya pikiran tertentu. Ketika anjing digigit Hatta jadi aneh, jadi berbeda gitu. Begitu juga saya tidak bisa dan saya belum bisa. Katanya diganti, katanya berubah, apakah itu polanya atau mengganti katanya, maka dia akan terpengaruh di dalam neuro-neuro kita dalam menyerap informasi tadi. Ya, muncul gambar yang berbeda-beda antara kalimat pertama sama kalimat kedua. Neuro-linguistik. Pertanyaannya, kalau kata-kata itu mempengaruhi proses berpikir dan perasaan yang muncul, maka setiap hari berapa banyak kata yang kita sampaikan kepada anak kita? Berapa banyak kata? Dan dari mana kita bisa pastikan kata itu tepat atau tidak tepat? Menarik ya. Ini saya mau kasih pertanyaan menggelitik ini, teman-teman sekalian. Berapa banyak kita sampaikan kata-kata? Itu baru kata, kita belum bicara nada. Belum bicara intonasi. Karena survei membuktikan yang membuat suami istri banyak ribut itu dari intonasi aja. Mau makan apa? Terserah sama terserah. Nah, itu beda tuh ceritanya ya. Itu baru intonasi. Ingat, neuro linguistik.
Di mana linguistik kita, mau tidak mau, suka tidak suka, prosesnya dia mempengaruhi neuro kita. Nah, karena kita ngomongnya sekarang ke anak ya, nanti di program family profesional tadi kita akan bahas tentang family. Kalau ini kita bahas tentang orang tua ke anak lebih spesifik. Nah, dari orang tua ke anak berapa banyak kata-kata yang kita ucapkan, bagaimana intonasi kita saat mengucapkan. Dan itu akan mempengaruhi anak. Bagaimana perspektif dia, sudut pandang dia, bagaimana dia mengenal orang tuanya dari bagaimana kita mengeluarkan linguistik kita yang kemudian diproses oleh neuronya dia. Nah, ini mudah-mudahan mulai mulai kalau bingung pegangan ya, kalau bingung pegangan. Atau kalau mulai aduh ini ternyata ya, ini ya. Oke ya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita bertemu, insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan ya. Ya, pembelajaran ini menjadi kebaikan bagi kita. Nah, yuk kita lihat lagi. Saya izin share lagi. Nah, disinilah kemudian kakak-kakak sekalian kita lihat setiap kata akan menghasilkan makna, gitu ya. Sorry, ini kebalik Kak, ini kebalik. Saya ubah dulu ya, ini salah ini. Ini kayaknya yang buat agak kurang pas. Saya balik ya Kak, izin. Langsung saya ubah aja. Setiap kata menghasilkan rasa Kak. Dan setiap rasa menghasilkan makna. Sip. Oke. Setiap kata menghasilkan rasa. Setiap rasa menghasilkan makna. Tadi kita sudah membuktikan bahwa beda kata-katanya, beda rasa yang muncul. Betul ya? Dan setiap Betul. rasa akan memunculkan sebuah makna tertentu. Kalau bicara dengan Kak Nita, itu saya sering ngobrol sama Kak Nita. Kalau bicara sama Kak Nita, bagaimana cara Kak Nita menyampaikan ide-idenya, itu saya jadi termotivasi. Iya bisa juga ya Kak Nita. Ini juga, wah bener juga begini tuh. Kalau ngomong sama Kak Nita. Dengan gaya ngomong yang bersemangat dan seterusnya. Itu kan linguistik semua. Kan semuanya part of linguistik yang dikeluarkan oleh Kak Anita. Saya menangkapnya dan memprosesnya dan menghasilkan sebuah perasaan tertentu. Perasaan itu memberikan sebuah makna atau meaning tertentu. Pertanyaannya lagi, Kak. Lalu, rasa apa yang kita munculkan di anak kita saat kita menyampaikan sesuatu, saat kita memberikan atau mengeluarkan linguistik kita secara keseluruhan, rasa apa yang kita hadirkan dalam anak kita, yang itu akan membentuk makna dia terhadap kita. Dan makna terhadap apa yang akan dihadapi berikutnya. Oke, saya pelan-pelan ya, Kak. Oke, mudah-mudahan ini eh, ya kesadaran demi kesadaran pastinya muncul gitu ya. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak sini sudah aman semua ya, sudah menuturnya dengan optimal ya. Itulah kemudian yang kita bilang sebagai neurolinguistik. Sedangkan neurolinguistic programming itu kita cuma belajar programmingnya aja Kak. Bagaimana kita bisa menata supaya linguistiknya bisa menghasilkan proses neuro yang baik, yang optimal. Jadi kalau kakak-kakak belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, yang dipelajari sebenarnya P-nya. NL-nya itu hanya pemahaman. Kayak sekarang pemahaman. Kakak-kakak memahami, oh ternyata benar ya, linguistik itu mempengaruhi proses neuro. Proses yang terjadi dalam diri kita. Atau gampangnya, proses psikologis kita terpengaruh. Dari apa? Dari linguistik. Linguistik tidak hanya kata-kata. Dia verbal dan non-verbal. Artinya termasuk di dalamnya verbal, kata-kata yang kita gunakan, non-verbal, nada yang kita gunakan, ekspresi kita, body language kita, semuanya itu menjadi satu kesatuan linguistik. Dan semuanya diproses oleh neuro. Gitu Kak. Nggak usah ngomong anak dulu deh. Ngomong diri sendiri. Diri kita pun merespon kata-kata kita sendiri. Ya, diri kita merespon kata-kata kita sendiri. Bayangkan kakak-kakak sekalian ketika bangun pagi-pagi, bangun subuh misalnya, kemudian ingat kerjaan, aduh hari ini banyak cucian, banyak ini, numpuk, setrikaan, numpuk, ayo. Bilang gitu, coba bangun tidur. Coba bangun tidur, kakak-kakak ngeluh seperti itu. Insya Allah satu hari itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Tubuhnya merespon.
pikirannya merespon. Makanya kenapa bagi yang muslim doa bangun tidur itu luar biasa maknanya. Mensyukuri ya hidup kita setelah mati kita dan kemudian apa namanya? Membuat diri kita menyampaikan bahwa diri kita berkomitmen bahwa diri kita hari ini menjadi yang lebih baik. Itu kan maknanya luar biasa. Kenapa? Karena linguistik mempengaruhi diri kita. Oke, sampai sini dulu Kak. Nanti kalau kejauhan mungkin ada kakak-kakak yang mau ngobrol, yuk silakan. Boleh. Boleh Kak Agus ya. Kita mungkin santai Silakan, ngobrol aja ya. santai aja ya, silakan. Ya, silakan kakak-kakak. Saya juga sengaja tidak pakai yang resmi supaya kita lebih santai. Monggo kakak-kakak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. silakan. Saya nak tanya, Ya, terkadang kita dah plan nak apa didik anak secara macam gini. Tapi terjadi lain pula. Macam mana tu? ya, betul. Nggak apa-apa, Kak. Kalaupun sudah terjadi, nggak apa-apa. Tapi yang kemudian next-nya yang perlu kita fokuskan. Next-nya itu yang perlu kita fokuskan. Makanya nanti kita akan bicara setelah ini ada slide berikutnya. Proses yang sudah terjadi, yang sudah terekam di anak itu bisa direkonstruksi atau bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara perilaku berikutnya. Gitu ya, Kak. Jadi kalaupun sudah terlanjur, it's okay, nggak masalah. Tapi poinnya adalah bagaimana selanjutnya kita bisa menghadirkan makna baru yang bisa menggantikan makna yang lama. Gitu Kak Zainab, kurang lebih. Nanti kita bahas sebentar lagi. Oke, yang lain mungkin Saya coba. eh, silakan, monggo ya, Bu Ivi. terima kasih Kak Samsul. Hmm, Kalau berbicara masalah parenting ini, dalam pikiran saya lebih kepada anak biologis ya. Menurut saya loh, lebih banyak kepada anak biologis. Nah, eh, sepertinya kalau melihat kepada anak biologis, tentunya kita punya tujuan-tujuan yang paling prinsip, ya paling prinsip, Ya, mengenalkan segala sesuatu dengan prinsip. Nah, yang saya tanyakan, Pak, ya, izin saya bercerita sedikit bahwa saya itu boleh. seorang guru, ya, guru di SMP Ya, di Purwokerto. Ya. ya, Melihat keadaan anak-anak sekarang kan sangat berbeda di saat kita masih muda, zaman seusia se-SMP sekarang. Iya enggak? Ya. ya, eh, yang saya eh, pikirkan jauh ke depan itu respon-respon anak-anak sekarang itu lambat dan bahkan tidak terrespon sama sekali. Hal kecil yang sering saya lakukan mengajak doa yang sudah biasa dilakukan. Itu manakala saya mau mengawali untuk ayo kita berdoa bersama, itu masih ada anak-anak yang kadang-kadang masih belum konsentrasi, masih belum siap, masih harus ngomong sana sini gitu. Sehingga kadang-kadang kami sebagai guru yang di kelas itu kadang-kadang, wah ini gimana ya? Kadang saya pikirannya kemana-mana. Apa saat itu memang anak-anak sekarang memang dibiarkan seperti itu, tidak ada komitmen parenting dengan orang tua atau minimal diingatkan lah, dipesani saat anak-anak sekolah. Saya pikirannya panjang kalau masalah parenting ini, Pak. Karena saya betul. setiap kali berhadapan dengan ratusan anak-anak di sekolah yang 3 tahun lulus itu. Jadi berbicara seperti ini sepertinya bukan berarti tidak bisa, sulit bukan berarti tidak bisa, tetapi Ya, sepertinya generasi-generasi sekarang itu saya melihat agak apa ya, agak rumit gitu ya, agak rumit. Dan saya tidak ya, ingin ada keluar energi saya tuh untuk marah dan lain sebagainya. Saya pikir Pak Samsul paham apa yang saya betul. pikirkan. Iya, 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 Ya, iya. terima kasih Pak, monggo Pak. Sami-sami Bu Ivi. Jadi benar banget ya kalau kita lihat bahwa proses parenting ini sebenarnya bukan hanya sama anak biologi saja, tapi sebenarnya anak didik siapapun yang kita asuh, ya kita bisa menjalankan proses parenting di situ. Nggak usah itu deh. Kita bilang mungkin di sini ada leader di kantor, di perusahaan. Dia ke timnya sebenarnya proses parenting yang perlu dilakukan kepada tim. Sebenarnya mirip. Makanya saya kenapa bilang bahwa proses yang terjadi di organisasi, mau organisasinya seperti apapun, sebenarnya prosesnya mirip. Yang beda skupnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kakak-kakak sekalian tadi ditanyakan Bu Ivi bahwa ya benar nanti nanti saya jelasin nggak kenapa kok generasi sekarang itu cenderung
quote and quote ya, lebih susah diatur. Gitu ya. Tadi kan poinnya itu ya Bu Ivi ya. Agak lebih susah diatur gitu ya. Kalau dulu kita kan enggak ya, Iya, agak iya. denger-denger gitu ya. Diatur dan konsentrasi ya. Konsentrasi Oke, terutama juga konsentrasi juga, konsentrasi iya. betul. Iya, Betul, betul sekali. Nah, yang dikatakan kalau sekarang generasi alfa kalau sekolah berarti ya, berarti generasi alfa kan ada generasi Z di atasnya yang sekarang sudah mulai masuk dunia kerja. Nah, kemudian di atasnya mungkin beberapa kita masuk ke dalam generasi X dan baby boomer di atasnya. Nah, kalau kita lihat kenapa, saya mungkin langsung ke slide berikut sambil menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ivi ya. Saya ke Iya. slide berikut. Nah, sebentar. Saya ya ke slide berikut ini dia. Oke. Nah, kalau kita lihat kakak-kakak sekalian, ada proses yang menarik nih. Ya, ada proses menarik kalau kita bilang proses yang terjadi ya di dalam diri kita sebagai manusia. Apa itu? Bahwasannya yang perlu kita pahami, kita punya 3 poin. Kita punya 3 eh, hal yang saling berhubungan. Kita punya namanya pikiran, perasaan, fisiologis, fisik. Ya, itu dulu pertama ya. Kita punya pikiran, ya. Kemudian kita punya perasaan dan kita punya fisiologis, fisik. Kemudian, kalau kita lihat ternyata tiga-tiga ini berhubungan satu sama lain, tidak bisa kita pisahkan. Contoh, saat kita berpikir sesuatu, itu pasti muncul perasaan. Betul ya? Jadi perasaan ini sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Karena apa yang membuat perasaan itu muncul adalah apa yang sedang kita pikirkan. Mau kita sadar memikirkan sesuatu atau kita tidak sadar memikirkan sesuatu, itu tetap proses berpikirnya terjadi. Dan itu akan mempengaruhi perasaan yang muncul. Nah, perasaan secara garis besar dia mempengaruhi fisiologis. Makanya kenapa saat kita sedang stres, banyak pikiran, atau kita sedang marah dan segala macam emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang mungkin terkesan kurang baik, maka fisiologis kita akan berdampak. Ya, detak jantung lebih tinggi, gitu ya, lebih cepat, ya efeknya apa? Tensi lebih naik, ya. Dan lain-lain gitu ya. Begitu juga kalau sedih, emosi-emosi yang lain. Semua itu akan mempengaruhi fisiologis kita. Begitu juga sebaliknya, fisiologis mempengaruhi intensitas perasaan kita. Maka orang yang sakit bekerja beda dengan orang yang sehat. Intensitas perasaannya, orang yang sakit, lagi sakit fisik misalnya, lagi flu kah, demam kah, radang tenggorokan kah, yang ringan-ringan aja. Itu pasti akan mempengaruhi perasaannya saat dia melakukan sesuatu. Dan perasaan itu akan mempengaruhi proses atau akan mempengaruhi intensitas berpikirnya. Kalau lagi sakit, mikir tuh nggak bisa mikir lebih terbuka, mikirnya tuh sempit, bener nggak? Benar atau betul? Betul, betul ya. Betul ya? Ya, nah, jadi 3 ini Iya, berhubung satu betul. sama lain. Ya, 3 ini saling terhubung satu sama lain. Kemudian kita lihat berikutnya, dari mana sih proses berpikir itu berasal? Proses berpikir itu berasal dari informasi atau situasi atau kejadian yang kita alami. Dia masuk ke dalam pikiran kita melalui panca indera kita, dia terjadi proses berpikirnya. Kemudian, dari informasi yang kita dapatkan, dari informasi yang kita lihat, kita dengar gitu ya dari luar, dia diproses dalam pikiran. Kalau kita yakini, kita yakin itu benar, maka dia akan tersimpan ke dalam satu tempat di dalam pikiran kita yang namanya frame of mind. Atau yang paling umum kita sebut adalah mindset. Jadi ini prosesnya. Jadi informasi yang dia terima, yang kita terima, ya dia akan diproses. Ini benar nih, dia akan tersimpan dalam mindset kita. Maka dia akan menjadi hal yang akan tersimpan dalam mindset kita. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah saat kita ada proses berpikir selanjutnya, setiap kita menemukan hal-hal tertentu, ya kita menemukan banyak hal, kan terjadi proses berpikir. Nah, proses berpikir itu dia juga akan mengambil referensi dari mindset. Jadi mindset akan memberikan referensi dalam proses berpikir kita, mempengaruhi proses berpikir kita. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau informasi, situasi atau kejadian itu anggaplah itu kita yang kemudian
ditangkap oleh anak. Kita ngomel-ngomel, anak tangkap kan masuk ke dia kan, masuk set gitu. Lama-lama berulang-ulang dia akan meyakini ya ibu saya memang beginilah gitu. Oh ayah saya memang beginilah gitu. Maka dia akan tersimpan dalam mindsetnya ibu ayah saya begini. Maka itu akan menjadi mempengaruhi setiap proses berpikir dia tentang orang tuanya. Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan orang tuanya kan terekam. Terekam di mana? Disimpan dalam frame of mind atau mindsetnya. Besok-besok gede, makin besar dia tetap akan menggunakan mindset tersebut. Selama itu belum diubah ya. Dia akan menggunakan mindset tersebut yang akan terus mempengaruhi proses berpikirnya, di mana proses berpikir akan mempengaruhi proses munculnya perasaan. Munculnya perasaan akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi perilakunya dia. Dan perilakunya ini akan mempengaruhi hasil yang akan dia dapatkan. Ini prosesnya. Di NLP kita belajar tentang bagaimana proses ini berjalan. Nah, inilah kemudian kalau kita lihat kakak-kakak sekalian berbicara tentang bagaimana NLP dengan pengasuhan gitu ya, dengan parenting, maka kalau kita lihat, saya izin pakai coret-coret ya. Kalau kita lihat kakak-kakak sekalian, anggaplah di sini orang tua. Anggap di sini orang tua gitu. Ya. Ini kita nih, orang tua nih. Nih saya tidak jago menggambar ya, anggap aja ini bagus gambarnya ya. Nah, orang tua ngomong ya setiap hari ada perilaku orang tua yang kemudian dilihat ya. Ada perilaku orang tua yang kemudian didengar ya. Ya, kata-katanya, perilakunya dilihat, didengar ini menjadi sebuah informasi atau kejadian atau situasi yang kemudian masuk ke dalam pikiran si anak. Maka dia akan tersimpan ke dalam frame of mind ya, dan dia akan memberikan referensi pada proses-proses berikutnya. Ini yang kemudian mempengaruhi apa? Mempengaruhi perasaan nantinya. Kemudian berdampak pada perilakunya dia. Tentunya ini bukan orang tua aja ya. Informasi atau kejadian ini bukan hanya dari orang tua aja. Tapi dari macam-macam lingkungan yang dia hadapi, lingkungan sekolah, lingkungan permainan dia dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi. Nah, ini proses yang terjadi. Kemudian ini semua perilaku akan mempengaruhi hasil. Nah, pertanyaan sederhana, kakak-kakak sekalian, pertanyaan sederhana. Banyak kita orang tua, ya kita sebagai orang tua, kalau mau mendidik anak, yang kita treatment yang mana Kak? Pertanyaan saya, pilihannya A, perilaku, B, perasaan. Mana yang kita treatment? Paling umum. Perilaku atau perasaan? Kalau saya lebih mendominasi perasaan ya. Benar, Bu. Bukankah kita sering mengatakan, kamu harusnya begini ya, jangan begitu. Kamu begitu ya, jangan begini. Itu kan perilaku tuh. Iya. Kalau saya ke anak-anak lebih saya yang merasa karena memang Oke. dunianya sudah berbeda ya. Jadi saya harus Betul. banyak belajar Betul. dengan dunia anak sekarang ya. Yes, betul. Ibu yang Mm. merasa. Cuman maksudnya sebagai parent, yang kita treatment kepada anak itu yang pertama perilaku atau perasaan. Banyak orang, banyak parent yang treatment awalnya dan banyak treatment yang diberikan itu treatment perilaku. Didik dari kecil, oh harus begini, jangan begitu, harus begini, jangan begitu, pakai ini, jangan pakai itu, begini, 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 begitu, begini, begitu. Semua yang diatur perilaku, salah, tidak salah. Anak ikut, anak akan ikut. Apa bedanya? Bedanya adalah perilakunya terbentuk bukan dari pembentuk aslinya. Pembentuk aslinya kan perasaan kalau kita lihat di gambar ini. Betul ya? Maka kalau orang tua tidak memperhatikan bagaimana membentuk perasaannya, dia hanya berfokus pada bagaimana perilaku itu terbentuk, gitu. Ya, fokusnya pada perilaku saja, nanti bisa jadi nanti bukan di saat anak dididik, nanti dia akan mendapatkan ketika dia menemukan perasaan dan perilakunya berbeda, maka perilakunya pasti nggak nyaman. Maka nanti ada waktu di mana dia bisa dia bisa terbebas atau quote and quote ya, terlepas dari aturan-aturan yang kita buat sehingga perilakunya akan mengikuti perasaan aslinya. Disinilah kalau perasaannya tidak dilatih dari awal, perasaan dari mana? Dari pikiran. Bagaimana pikirannya? Pikiran di mana? Dari apa yang disimpan. Bagaimana tidak diberikan pemahaman
pemaknaan yang benar, maka anak nantinya bisa punya perilaku yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dia hanya mengikuti perasaannya. Saya ambil contoh sederhana. Banyak di luar sana ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Yang treatmentnya adalah misal, contoh aja nih, treatmentnya, oh harus begini, semuanya serba diatur. Serba diatur, tidak bisa semuanya harus ikuti aturannya orang tua. Semuanya. Tanpa orang tua memberikan pemahaman pemaknaan. Ini catatannya ya. Catatannya adalah tanpa orang tua memberikan pemahaman atau pemaknaan. Pokoknya hanya menggunakan treatment perilaku. Maka apa yang terjadi setelah anaknya mungkin nanti ya dewasa atau gede lah ya, sudah berpisah dari orang tuanya, dia akan menemukan uh, dia akan mengikuti perilaku yang berdasarkan perasaannya. Karena selama ini perilakunya tidak berdasarkan perasaan. Kenapa? Meaningnya tidak terbentuk. Frame of mind atau mindsetnya tidak terbentuk dengan baik. Proses berpikirnya karena dipaksakan, muncul perasaan yang menolak, tapi perilakunya nggak bisa diapa-apain karena perilakunya terpaksa. Sehingga nanti tiba di satu waktu dia punya kendali sendiri atas perasaan dan perilakunya, maka perilakunya akan mengikuti perasaan. Makanya banyak orang-orang di luar sana, kita lihat berita, nauzubillah min zalik ya, tapi banyak kita lihat yang kemudian setelah gede, wah itu jadi orang-orang yang mungkin tidak sesuai harapan. Kenapa? Treatment perilaku. Nah, kalau gitu gimana? Gimana caranya kalau gitu? Treatment apa yang tepat? Treatment perilaku tidak salah. Sekali lagi, treatment perilaku tidak salah. Namun ketika treatment perilaku perlu dibarengi dengan memberikan pemahaman di sisi sini. Di sisi mindset. Nah, kenapa dilarang? Karena begini loh. Ini begini, diajarin. Jadi bukan hanya larangan, bukan hanya aturan, tapi why aturan itu diadakan. Kenapa aturan itu kita berikan? Itu diberikan pemahaman dan pemaknaan. Supaya apa? Pemahaman-pemaknaan adanya di frame of mind. Sehingga perilakunya kita arahkan, frame of mind atau mindsetnya kita benerin, kita berikan pemahaman yang tepat, sehingga proses berpikir, sorry, ya, salah. Sebentar, ini ya, proses berpikir dan proses munculnya perasaan itu sudah dengan pemaknaan yang benar. Sehingga perasaan yang muncul pun perasaan yang tepat mendorong perilaku yang tepat. Itulah kenapa treatment perilaku perlu dibarengi dengan pemberian pemahaman dan pemaknaan. Mas Samsul, gimana kalau memang lingkungan sekolah? Kan kita nggak tahu lingkungan sekolah. Iya, maka orang tua janganlah menjadi orang tua harus bagi peran nih. Kalau bapaknya kerja, ibunya tanyain apa yang terjadi di sekolah, bagaimana di sekolah. Kalau anaknya lagi ngomong, tadi di sekolah begini, dengerin. Jangan kemudian ngomong. Kita kebanyakan ngomong dibanding anak. Justru kita yang perlu mendengarkan. Oh gitu ya, si ini bilang begini, tadi ya, temannya begini, tadi gurunya begini, tadi begini. Kita tugasnya setelah itu selesai, makanya nanti ada materi listening kalau kita belajar lanjutannya, ada materi listening, kita belajar mendengarkan dulu. Supaya saat kita bisa mendengarkan dengan baik, kemudian nanti kita tahu bahwa, oh ternyata pemahaman anak seperti ini. Benar salahnya pemahaman bisa kita tangkap dari bagaimana informasi yang kita dapatkan saat kita mendengarkan. Tapi banyak di luar sana orang tua yang nggak mau dengerin. Orang tua maunya didengerin. Di luar sana, di sini sih insya Allah nggak ada. Saya cukupin di sini dulu ya, sambil kita diskusi ya. Nanti kepanjangan saya jelasinnya. Oke, silakan. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Atau ada insight yang didapatkan, monggo silakan. Ya, Ada? silakan kakak-kakak sekalian atau mau diskusi. Ini belum selesai, masih secuil informasi NLP. Jadi masih banyak sekali ini cara-cara penggunaannya yang terprogram tadi itu. Ya. Karena Ada? kan NLP tadi kan tidak hanya kata-kata saja ya. Betul, Ya, betul. ya. Betul. Tapi ada programming, sedikit kasih literasi sedikit. Ya. NLP kan macam-macam tuh. Nah, ini kalau untuk pengasuhan anak seperti apa ya selanjutnya? Ya, yang pertama kita memahami dasarnya yang tadi saya barusan jelaskan. Ternyata cara kerja pikiran dan perasaan serta perilaku itu ya begitu.
Jadi kita memahami dulu bahwa perilaku itu terbentuk tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tapi dia terbentuk dari proses berpikir, proses feeling, perasaan yang berulang-ulang, barulah dia membentuk sebuah perilaku-perilaku tertentu. Nah, kalau ketidakselarasan antara bagaimana proses pikiran dan perasaan terbentuk dengan perilaku yang di-drive, yang di-direct oleh orang tua, tanpa memberikan keselarasan dengan proses Ya, pemaknaannya, itu yang kemudian menjadi beberapa, ya, kebanyakan itu menjadi problem. ya, Gitu. Makanya kenapa bagaimana orang tua memberikan pemahaman, memberikan pemaknaan, kemudian banyak ngobrol, ya itu kemudian menjadi penting supaya bisa memastikan anak juga punya pemahaman, pemaknaan yang tepat sehingga proses berpikirnya sudah dengan mindset yang tepat. Nah, proses berpikir ini akan berdampak pada bagaimana dia memunculkan perasaannya. Contoh misalnya anak disuruh sholat lah misalnya ya, anak sholat. Dia biasa kan anak malas-malesan ya gitu. Nah, perlu memang kita kasih tahu kenapa dia perlu sholat. Gitu, kenapa dia perlu melakukan itu, kenapa dia apa tidak boleh meninggalkan itu dan seterusnya. Pemaknaan itu yang penting. Karena bisa jadi ini contoh kecil aja, contoh sholat. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi ya. Misal kan dia sholat hanya karena disuruh, tapi dia tidak punya pemahaman kenapa sholat itu harus dia lakukan. Ketika nanti dia punya waktu, dia sudah lepas dari orang tuanya, entah dia pergi kuliah dan segala macam gitu ya, tidak ada lagi yang nyuruh, maka dia akan mengikuti. Kalau gitu saya malas aja, kan nggak ada yang ngatur gitu. Karena perilaku itu hanya sebagai aturan saja, bukan sebagai pemahaman. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Itu awalnya. Nanti kalau yang lain ya ada banyak sih sebenarnya poin-poin yang bisa relate dengan parenting. Tapi ini aja sebagai dasar, mudah-mudahan bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. ya. Gitu, Kak Agus. Tuh. Ini ada Kak Sri mau bicara, silakan. Kak Sri Gunawan, di open mic. Ya, gitu, ya. Oke. Ya, silakan. Yang lain masih ada ini. Supaya sharingnya lebih menarik lagi nanti habis itu. Ya, oke, Nah, saya lanjutkan sedikit kalau nggak ada ya, Kak. Biar kita silakan. tuntaskan. Sudah mau jam Ya, 9 tidak terasa ya. iya. Kita sampai 15, 20. Oke, 9.15 ya. Baik, saya jelasin satu yang tadi pertanyaannya Kak Ivi ya. Nah, sekarang kita lihat tentang, sedikit saya singgung tentang generasi-generasi yang sekarang. Kenapa kita sebagai orang tua juga perlu wise? Karena kadang-kadang bukan hanya anaknya, orang tuanya juga kena. Yuk kita lihat ya. Saya ingin buka kembali gambar ini, kakak-kakak sekalian, tapi saya bersihkan dulu ya, supaya coret-coretannya tidak terlalu mengganggu. Sebentar. Oke, kakak-kakak sekalian, kalau kita lihat proses yang tadi saya jelaskan, bahwa proses berpikir, ini ya, proses berpikir atau proses pikiran, ini adalah proses yang terjadi pada kita setiap harinya. Untuk orang normal, orang yang sehat, yang tidak ada gangguan macam-macam, bahwa setiap harinya proses berpikir efektifnya itu tidak pernah berhenti kecuali dia tidur. Nah, proses berpikir ini merespon apa sih? Merespon informasi yang ada. Nah, kemudian proses berpikir ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi perasaan yang saya sampaikan tadi ya. Dia akan mempengaruhi perasaan. Nah, kalau sekarang anak-anak gen Z, gen Alpha, kalau yang sekolah sekarang gen Alpha, apa yang terjadi? Mereka terjadi lonjakan informasi yang luar biasa. Mereka dikepung informasi yang sangat banyak sekali. Dari apa? Dari Instagram, dari TikTok, ya, dari YouTube, dan lain-lain. Belum lagi dari grup-grup WhatsApp, WAG,
Dia punya banyak WAG, WhatsApp group, ada teman-temannya ngobrol ini, ngobrol informasi ini, dan luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Kalau tadi Bu Ivi sempat menyinggung tentang fokus, kenapa fokus anak itu sekarang belakangan ini jadi pendek, kok tidak tajam? Ya karena mereka fokus di satu sisi, tapi kemudian gangguan informasinya luar biasa. Gangguan overload mereka. Jadi overload informasi sehingga proses berpikirnya jadi tidak optimal. Proses berpikirnya jadi tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Ya informasinya terlalu banyak masuk. Nah, sebenarnya ini nggak terjadi hanya anak sih. Benar nggak? Coba kita ngaku sama-sama yuk. Ini tidak sama anak ya. Ya kadang-kadang orang tua juga sudah mulai banyak distraksi, hilang fokus. Kenapa? Karena ini nih. Ya, Betul, Pak. betul ya Pak, benar. Iya, kita kadang-kadang orang tua justru kadang-kadang orang tua lupa sama anaknya karena kedistraksi sama Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Netflix. Banyak sekali. Informasinya banyak sekali. Oke lah kalau Netflix film gitu ya. Saat sekali-sekali mungkin kita nonton. Tapi ketika kita buka Instagram, itu informasi pendek-pendek itu membuat proses berpikir kita luar biasa cepatnya. Lama-lama apa? Kita lelah sebelum waktunya. Cek kalau orang bisa biasa capek, lelah gitu. Cek dia buka berapa lama? Berapa lama dia scrolling? Kok nggak ngapa-ngapain, kok lemes ya? Kok ngapa-ngapain capek ya gitu. Kenapa? Iya, tuh fisik kita nggak ngapa-ngapain, tapi lihat pikiran itu berpengaruh pada perasaan, perasaan berpengaruh pada fisiologis. Jangan lupa, ya ini berpengaruh nih. Lihat berita sekarang, wah ini Anies Baswedan begini, wah nanti Kaisang begini, wah ya, 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 ya. Capek Pak, habis itu lemes tuh, jadi nggak produktif gitu ya. Nah, ini baru dari kita. Sama anak pun sama. Kalau mereka sangat aktif menggunakan gadget-gadget untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak atau tidak penting malah. Untuk sesuatu yang tidak penting, urusan-urusan tidak penting. Ini yang kemudian sedikit menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Kak Ivi, kenapa anak sekarang kok beda gitu. Iya, nggak usah ngomong handphone juga deh, informasi banyak banget. Belum lagi tingkat di pelajaran-pelajaran sekolah makin lama makin tinggi gitu ya. Nah, mungkin gurunya juga, ya Bu Ivi mungkin yang bisa jawab ya. Proses pendidikan gimana Bu? Ya, Materi-materi yang dulu gitu. ya, ya agak berbeda juga. Sebenarnya Beda ya. kalau tingkat tingkat kesulitan, tingkat kerumitan, tingkat ke itunya saat ini sangat mudah sebenarnya. Hmm, Sangat mudah sekarang. Jadi tingkat kesulitan, jadi ibarat HOTS ya. Kalau ya, dulu ada pemberitaan tingkat tinggi, sekarang tingkat sederhana aja deh. Itu kadang tidak konsentrasi itu. Mohon maaf sekali betul, saya kadang-kadang betul, betul. subhanallah gitu ya. Saya harus banyak istighfarnya. Luar biasa, luar biasa. Mungkin luar biasa sekali ya. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai apa ya husnudon ya kepada anak karena bagaimanapun juga anak adalah karunia Allah ya kita sebagai guru kan dititipi amanah dan ini Betul, bukan amanah yang saya jalankan begitu Pak betul Bu. Samsul. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Bu sharingnya. Nah itu ya Sama-sama. kakak-kakak sekalian kalau kita lihat tadi yang disampaikan Bu Ivi juga, justru sekarang kalau tingkat kesulitan lebih lebih mudah harusnya. Tapi kenapa mereka lebih sulit? Karena tadi Pak, berbanding juga dengan apa informasi yang luar biasa mereka dapatkan. Dulu anak-anak ya main kemana? Main di luar, maghrib pulang gitu ya. Sore-sore udah pulang sekolah mereka main lah pergi main di luar, refreshing kan. Kalau sekarang bahkan ada risetnya ya nggak nginjak bumi Pak. Cek berapa kali anak kita nginjak bumi. Yang ada nginjak tehel, nginjak apa namanya lantai tapi sudah bukan tanah lagi kan gitu. Gak pernah tuh keluar main lari kemana gitu udah nggak ada sekarang. Mainnya rame-rame tapi di kamar sendiri. Coba menarik kan? Mainnya rame-rame tapi di kamarnya sendiri. Kenapa? Online mainnya. Dan itu informasi banyak sekali ya, iklan lah ya macam-macam lah gitu. Itu yang kemudian mungkin sedikit menjawab tadi pertanyaan Bu Ivi, kenapa kok rentang fokus anak sekarang berbeda dengan yang dulu? Ya, karena informasinya juga, loading informasinya berbeda sama yang dulu. Nah,
Konteks parenting gimana Mas Samsul? Konteks parenting juga sama. Bagaimana orang tua juga jangan orang tua juga overload pikirannya sama gadgetnya, gitu ya. Bukan fokus. Ya makanya jadinya apa? Jadinya anak itu ya mungkin lupa bagaimana mengatur nada ke anak, bagaimana mengatur kata-kata ke anak. Kenapa? Ya karena terlalu asik dengan informasi-informasi yang lain. Atau memang sudah hilang fokusnya karena fokusnya kuda kesedot oleh informasi yang lain. Sedangkan riset saya lupa dari mana itu, cuman poinnya adalah otak kita itu punya willpower, punya kuota. Kalau kita ngomongin kuota ya, kakak-kakak sekalian, otak kita tuh punya kuota. Kayak kuota internet kita. Kalau kuota internet kita sudah mulai habis, sudah sedikit lagi udah mau habis, kira-kira internet cepat atau lambat? Lambat lemot. Lambat, lemot. Benar ya? Sama Iya. otak kita juga, kalau sudah terlalu banyak informasi yang diproses, lama-lama lemot. Ketika lemot, ya fokusnya sudah makin hilang tuh. Lupa banyak hal, lupa untuk ini, lupa untuk itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Makanya dari gambar ini kita bisa paling tidak kita melihat bahwa prosesnya seperti ini. Mudah-mudahan banyak awareness, banyak kesadaran yang kita munculkan. Satu, selain kesadaran bagaimana kita kepada anak, juga kesadaran distraksi yang dimunculkan dari berbagai sumber. Ya, distraksi atau gangguan-gangguan yang dimunculkan dari berbagai sumber. Salah satunya sosial media. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Sosial media banyak kan, ada YouTube, ada IG, TikTok, dan lain-lain. Gitu kakak-kakak sekalian, silahkan mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing pengalaman, silahkan. Saya mungkin Mau tanya materinya nggak Pak, panjang-panjang Kak. Mungkin materinya kita kupas ini aja karena ini aja kalau kita serap itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Silakan tadi ada Pak Gunawan. tanya Pak. Pak Nah, Gunawan silakan, Kak dari Aceh. silakan Kak Gunawan. Tadi Bapak sampaikan kan kaitan dengan banyak informasi yang masuk tadi, bahwasannya Ya, kita ini ada kuotanya, ya kan? ya, Jadi memang kadang kita kan pengennya ada informasi agama, misalnya ada kesehatan, ada mungkin politik segala macam. Ini panduan yang standar normalnya bagaimana nih Pak? Kita apa misalnya apa waktunya yang dijaga, misalnya 1 jam istirahat sekian, misalnya kayak gitu supaya memori ataupun kuota kita ini terjaga dengan baik, dengan teratur, dengan ya, normal, dengan sehat. Itu yang ya, pertama. Yang kedua, eh, apa namanya? Dengan berbagai macam masuk tadi kan ada yang kadang bertolak belakang, konflik dengan ya, alur prinsip-prinsip hidup kita kadang misalnya. Ini harusnya ya, idola kita ini harusnya maju misalnya kayak tadi Bapak ya, bilang Pak Anies. Tapi tiba-tiba dikucilkan misalnya. Akhirnya tidak jelas kan macam. Jadi ya, bagaimana kita mengemas info-info yang berkembang ini agar ini juga akan pasti mempengaruhi juga kita dalam menjaga atau memanage untuk anak-anak kita. ya, Padahal kita sendiri masih ibaratnya masih gamang bagaimana baiknya, benarnya dalam mengemas media segala macam. Sementara anak-anak ya, kita juga eh, mau tidak mau terpapar dengan media juga. betul, Otomatis kan perpanjangan apa yang kita ilmui dari media ini pasti kan ujung-ujungnya pada anak-anak juga. Jadi betul. mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gunawan. Aceh ya, bentar lagi ramai nih Aceh ini ada PON ya. Iya Pak. Oke, Ya. baik. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kuota otak kita habis? Cuman satu Kak jawabannya. Untuk bisa mengembalikan kuota otak itu nggak bisa kita beli di marketplace. Nggak bisa kita beli-beli kuota gitu ya, nggak bisa. Caranya cuma istirahat. Tidur itu mengembalikan kuota otak. Ya, itu caranya cuma satu itu, nggak ada yang lain.
Karena dia cuma butuh istirahat. Ya, ya, Gimana, Kak? maaf saya potong. Ya, Betul istirahat. Cuma maksud saya ketika kita membaca grup-grup di media itu ya. batasannya berapa menit misalnya kita harus cari healing dulu keluar, jangan baca dulu. Itu kira-kira ada nggak mungkin apa namanya Pak, literatur atau apalah misalnya yang pasnya itu berapa, misalnya 20 menit, habis itu kita jangan baca dulu, mungkin Ya. keluar dulu misalnya. Oke, baik, Pak. Jadi berapa menitnya tidak ada bakunya, Pak, tapi dia tergantung dengan aktivitas kita. Gitu ya. Jadi misalnya beda sama orang yang yang aktivitasnya padat dengan orang yang aktivitasnya tidak terlalu padat. Itu beda. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi sangat tergantung dengan aktivitas kita. Nah, tapi memang benar bahwa ada batasan. Ya, ada batasan. Kalau kita mau ikut gini, ada sistem Pomodoro, Pak. Nah, dia itu per 20 menit. Nah, jadi itu untuk aktivitas ya, untuk aktivitas. Kalau saya ambil simpelnya itu termasuk kita melihat atau membaca informasi-informasi. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya berapa lamanya saja, Pak. Kita lihat Iya. juga bahwa kita juga perlu lebih bijak dalam melihat informasi. Artinya begini, ya kalau Instagram lah misalnya, kan dia atau TikTok kan informasinya pendek-pendek ya kan, betul nggak? Iya, iya. Nah, kalau kita bisa jadi begini, kita coba lihat aja, cek yang memang mau kita lihat aja, yang tidak mau kita lihat kita lewatin aja. Jadi dia tidak banyak mengambil porsi berpikir kita. Paling ya ini nggak penting lewat, gitu ya. Atau menariknya juga karena kan ada algoritma ya. Nah algoritma ini yang kadang-kadang memang menjebak kita. Dimana kalau kita lihat sesuatu lebih dari 5 detik, maka berikutnya yang muncul yang sejenis. Itu algoritma, gitu ya. Jadi kalau Bisa kita diperjelas, Pak? Maaf, bisa diperjelas contoh maksudnya? begini. Contoh kita lihat misalnya Kak Nita buka handphone lihat ada masak ayam goreng. Oh iya, 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 Lihat iya. lama nih. Lihatnya Iya, lama atau sampai selesai. Berikutnya tentang ayam goreng akan banyak muncul. iya, iya. Nah, itu yang namanya algoritma. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang sosial media itu menangkap apa yang menjadi concern kita dan dia akan menganggap bahwa kita suka dengan hal itu dan dia akan munculkan hal-hal sejenis. Itu yang membuat jebakan. Hati-hati. Makanya ini Akhirnya kita berlama-lama ya dengan itu betul. ya. Akhirnya kita berlama-lama di situ karena yang kita lihat adalah sesuatu yang memang sama si sosial media menganggap bahwa oh kita suka ini makanya kita lihatnya lama. Maka yang Iya, kita lihat lama itu akan dikonsentrasikan. iya, iya, iya. Makanya saya Itulah, kadang-kadang kalau itulah lihat misalnya kan banyak ceramah-ceramah ya, contoh ada ceramah Iya, Ustadz iya, siapa. Kalau kita lihat itu lama nanti berikutnya kita scrolling berikutnya iya, iya. ada ceramah lagi, ada ayat lagi dan Berarti gitu. Jadi cara memanage-nya itu bagaimana yang baiknya, Pak? Artinya kalau ini sudah cukup gitu ya. Harus ada ketegasan ya. Artinya kalau yang kita lihat itu tidak terlalu penting, jangan lama-lama di scrolling supaya dia tidak banyak memunculkan hal-hal yang tidak penting tadi itu makin banyak tuh. Nah, fokuslah hanya melihat hal-hal yang memang kita suka, yang memang mau kita lihat. Contoh, saya mau lihat ini hanya untuk misalnya kalau saya pengen lihat postingan-postingan tentang bagaimana cara olahraga yang baik gitu ya. Nah, pas Iya, ketemu olahraga itu aja kita lihat lamain. Nanti berikutnya dia akan muncul hal-hal yang justru lebih kepada yang memang mau kita butuhkan. Tapi yang nggak kita iya, butuhkan lewatin aja Kak. Kalau kita lihatnya kelamaan nanti dia akan muncul lebih lama lagi gitu, lebih banyak lagi. Itu baik. contoh itu contoh kecil aja Kak ya. Itu contoh kecil Iya, penggunaan sosial media. Walaupun nggak ada kaitannya dengan materi kita, tapi itu contoh kecil penggunaan sosial media yang itu akan berpengaruh ke proses berpikir kita. Yang kedua Kak, iya. yang kedua adalah tadi pertanyaan kedua apa ya Kak? Saya agak lupa saking banyaknya. Kaitan dengan Sudah apa yang mencakup kita kayaknya dapat, ya. Sudah yang mencakup kita kayaknya. dapat kan pasti turunannya jatuh ke anak-anak kita. Betul. Jadi apa namanya? Padahal kita yang baiknya kadang kita belum tahu nih, masih gamang. Oh ya. Kemudian kita kadang tanpa menekan prinsip-prinsip yang benar, yang baik, kalau kayak tadi sampaikan, kadang omongan kita mungkin tidak sesuai ke Ya, anak. ya. Itu Oke. itu kan Nah, lebihnya.
mungkin mirip sama pertanyaan sebelumnya ya dari Kak Zainab tadi. Ya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur atau kita nggak tahu gitu ya? Nah, maka yang kita fokuskan ke depannya, Kak, bukan ke belakang. Ke belakang udah nggak bisa diapa-apain. Waktu yang sudah lalu udah nggak bisa kita apa-apain. Yang bisa kita lakukan adalah satu, kita bisa bilang ke anak, meminta maaf atas perbuatan yang lalu kalau memang kita menyadari bahwa ada salah, dan kemudian kita Iya. fokuskan perbaikan ke depannya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena itu pembuktian itu bisa mengkoreksi mindset yang sudah tertanam di anak tentang kita. Iya, iya. Itu yang bisa kita lakukan, Kak. Ya, namanya orang nggak mungkin lepas dari salah kan. Walaupun anak Kemudian sendiri ya dengan kita kadang-kadang nggak lepas gitu ya. ya, ya. Kemudian dengan terapi bisa juga coach kan yang pernah kita dengar terapi EFT Bisa, bisa. atau Bisa. Itu mempercepat atau membantu mempercepat. Ya, iya, EFT gitu ya. EFT untuk tetap kita supaya kita juga bisa memanage emosi kita gitu. ya. EFT jatuhnya kemana nih? Kalau bahas EFT tadi ya, ini kan ahli-ahlinya ya di sini ya. Nah, di mana tadi kita ingat fisiologis kita berpengaruh ke perasaan kita. Bagaimana kita mengetap titik-titik tertentu itu fisiologis kan? Iya, iya. Fisiologis itu membantu kemudian mempengaruhi perasaan kita dan memperluas proses berpikir kita. Iya. Sehingga kita tidak terjebak pada emosi yang negatif yang justru merusak dan yang kemudian emosi itu hanya mempersempit proses berpikir kita. Jadi nggak luas. Nah, itu bisa sangat terbantu dengan proses Terapi. treatment fisiologis, salah satunya adalah EFT. Iya. Gitu. Baik coach, mudah-mudahan Terima kasih Kak Gunawan. Sudah pas 21.15 sepertinya ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau saya lihat mudah-mudahan kakak-kakak Ya. sekalian apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. kalau bermanfaat sebelum saya kembalikan ke Kak Agus, kalau bermanfaat saya mau titip satu hal. Boleh ya kakak-kakak, saya mau titip satu hal yang penting. Kalaulah malam ini bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian, maka yakinkan satu hal, bahwa satu yang bermanfaat itu adalah apa yang Allah ingin titipkan di kakak-kakak, bukan dari saya, Kak. Tapi Amin. Ya itu Allah. karena dari kita tuh beda-beda, pasti beda-beda yang kita dapatkan, saya yakin. Kenapa beda-beda? Karena Allah ingin titipkan hal-hal itu beda-beda juga di antara kita. Maka bukan dari saya hanya sekedar numpang lewat aja. Yang benarnya karena Allah membenarkan lisan saya, yang salah karena saya kurang banyak belajar dan kurang banyak melatih untuk berbicara dan juga mungkin ada godaan-godaan syaitan yang mengganggu. Kakak-kakak Insya sekalian, Allah. izin terakhir mungkin saya mengajak kalau misalnya ada yang berminat, ya, Kak Agus saya izin ya Kak, berminat, Silakan. kami punya program tadi, saya sudah jelaskan ada program Becoming Professional Family, itu dia agak panjang karena dia training dan mentoring, ada training, ada mentoring, ya, di mana kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip yang kita biasa lihat di korporasi, kita terapkan di dalam family. Gitu ya, modelnya training dan mentoring, ya kakak-kakak bisa capture ini, ya bisa capture ini kalau misalnya ada ingin belajar bersama, nanti bisa kontak admin atau mengisi form, nanti admin akan memberikan feedback. Kakak-kakak sekalian, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang bermanfaat dari Allah, adapun salah karena kekurangan saya kembalikan ke Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Baik, coach. terima kasih Kak Samsul Hatta. Luar biasa. Kalau boleh diekspresikan adalah gini, Kak Samsul ini ibaratnya begini, yang Oke. dalam bahasa pantun saya ya, bunga mawar indah di taman, harum semerbak wangi di hati. Kak Samsul Hatta, mentor yang menawan, menuntun kami menuju masa depan yang pasti. Amin. Masya Allah, Kita apresiasi, Cakep. kita apresiasi kepada Kak Samsul. Dan sebagai Terima kasih. konklusi tentang NLP, ini ada pantun lagi, yaitu ke pasar beli buah mangga, dipetik Cakep. saat pagi hari. Dengan Cakep. NLP, potensi anak dijaga, tumbuh cerdas dan penuh prestasi. Terima Amin. kasih. Allah. Bisa berjuang kembali di RKM berikutnya. Silahkan bisa di open semuanya untuk difoto kita bersama-sama dengan gaya bahagia semua. Gini yang bahagia. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya undur diri.
Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Terima kakak-kakak kasih. semua, sahabat-sahabat semua, RKM, Kak Nita, Kak Samsul, Kak Tri, Kak Ivi, Dewi, Kak Zainab, Makasih Kak juga Ana, Kak Pak Natalia, Kak Agus. Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.